Menko Polhukam Mahfud MD mengungkapkan curhatan KPK yang merasa dicurigai melakukan politisasi saat berusaha mengungkap kasus Formula E dan korupsi Gubernur Papua. Menurut Menko Mahfud, KPK hanya melanjutkan temuan BPK dalam kasus Formula E, sementara dalam kasus Gubernur Papua, KPK sampai meminta Menko Mahfud menginformasikan kepada Presiden sebelum melakukan penangkapan. Apa komentar Anda, Mitra Wisnis, atas curhatan KPK kepada Menko Polhukam ini? Di 633-9160, 633-9160. Kalau menurut pendapat saya, memang untuk menghadapi tersangka koruptor Gubernur Papua, itu memang pemerintah harus hati-hati. KPK juga harus hati-hati. Tidak boleh dianggap seperti yang kasus biasanya gitu. Karena kita tahu ya, itu Papua itu rawan sekali ya, situasinya rawan, dan NMB itu mempunyai pendukung yang kuat sekali, dan itu memang sangat bijak KPK bertindak, harus minta pendapat dari Mahfud MD, karena itu berbau politik ya, sangat berbau politik. Kita sadari bahwa jangan sampai kasus Papua ini terjadi seperti dengan Timor Leste. Itu saja yang paling penting. Maka KPK sangat hati-hati dalam melaksanakan tindakan anti korupsinya. Terima kasih. Itu kalau lihat begini kok jadi kayak mama ya, curhat. Itu yang takut KPK atau pejabatnya nih. Jadi kalau memang demikian, ya udah lempar anduk aja, serahkan ke Kejaksaan Agung. Jadi kalau berani jangan takut-takut, kalau takut jangan berani-berani. Itu aja ya, KPK ngurus yang kecil-kecil aja lah. Atau kalau enggak dibubarkan aja KPK. Terima kasih. Ya, kalau menurut saya sebenarnya kan KPK sudah diberikan wewenang penuh ya oleh negara, bahkan dikatakan Presiden aja nggak bisa menginterupsi putusannya KPK. Cuman aneh aja kenapa dia mesti curhat. Kalau memang bersalah langsung tunjukin dan lakukan tindakan aja lah. Dan gak usah takut juga dengan opini masyarakat ataupun perkataan, karena memang ya justru yang berkata itu menurut saya justru mempolitisasi gitu, supaya ini jangan ditangkap dua orang ini. Jadi KPK harus lebih berani aja karena udah dikasih wewenang penuh sama negara sama bangsa ini. Kalau masalah ini bekas NMB koruptor, ya kecil kemungkinannya masalah politis, karena memang kemungkinan memang koruptor, jadi harus ditangkap oleh KPK. Dan kalau harus bilang dulu ke Presiden, karena KPK berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019 kan di bawah eksekutif. Pimpinan eksekutif tertingginya Presiden kita. Masa ya nggak konsultasi dulu sama Presiden kita? Ya itu kan sebagai bawahan sekarang KPK, kecuali belum ada Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019, itu jelas seperti itu. Dan ini masalahnya penegakan hukum di kita, kenapa koruptor ada terus? Ya karena pertama kemungkinan hukumannya terlalu ringan. Kalau mau benar-benar berat, hukuman mati dan dimiskinkan, itu kan bisa membuat efek jera atau pada takut koruptor yang lain. Seperti di Cina Tiongkok itu kan dipraktekkan, jadi takut koruptor yang lain, bahkan dihukum mati kan yang korupsi. Dan yang kedua, ini kalau jadi pejabat negara di eksekutif, legislatif dan yudikatif itu penuh settingan permainan politik kotor atau settingan atau jual jabatan, ya akibatnya kemungkinan besar itu terjadi. Akibatnya bagaimana caranya modal yang mereka keluarkan untuk menjadi pejabat negara di eksekutif, legislatif, yudikatif itu bisa kembali dengan cepat. Salah satu caranya ya korupsi atau menyalahgunakan kekuasaan wewenang, kemungkinan seperti itu. KPK sebagai lembaga hukum yang sifatnya independen seharusnya bisa tegas menempatkan hukum di atas politik. Artinya hukum itu tidak boleh kalah dengan tekanan-tekanan politik, ya kan gitu. Kalau masalah kasus Formula E ini katanya ini saya rasa kalau kasus Formula E ini ada apa ya, justru masalahnya itu ada di dalam tubuh KPK sendiri. Jadi misalkan Ketua KPK Pak Firly kan pernah mengatakan bahwa kasus ini buktinya sudah cukup dan akan kita tingkatkan statusnya menjadi penyidikan. Tetapi bagian Deputi Penindakan KPK justru mengatakan sebaliknya. Katanya buktinya belum cukup.
ya kan, sehingga belum bisa dinaikkan statusnya menjadi penyidikan. Nah, ini saya rasa justru masalah ini seharusnya Dewan Pengawas KPK harus turun tangan dalam mengatasi ketidakkompakan. Kok tidak kompak gitu loh, kan gitu. Jadi saya rasa kalau masalah sulitnya mengungkap kasus Formula E, saya rasa ini masalahnya justru ada dalam tubuh KPK sendiri. Jadi ini perlu Dewan Pengawas KPK untuk turun tangan seharusnya, seperti itu. Saya kalau dengar gitu jadi mesti komentar, kasihan deh lu. Jadi kalau KPK tidak sanggup ya angkat bendera putih, menyerah, serahkan ke Kejaksaan Agung yang lebih berani. Ini masalah begini masa takut gimana sih? Baru dengar sekarang ini KPK takut. Karena apa? Memang banyak orang dalam KPK yang masih membela itu si Pemprov DKI. Banyak kok kasusnya, bukan hanya Formula E aja. Terakhir ini yang bansos 2,8 triliun juga gak diapa-apain. Nunggu laporan dari masyarakat, aneh bin ajaib itu. Kasihan KPK, kasihan. Terima kasih. Saya punya sudut pandang, saya tidak melihat KPK takut ya. Tetapi KPK itu bersinergi supaya saat mengeluarkan keputusan yang sifatnya menduga Formula E ada korupsi, itu tidak menciptakan situasi yang tidak baik atau yang tidak kondusif. Saya pikir KPK melakukan hari ini terhadap Gubernur Papua yang Lukas NMB itu juga, saya pikir caranya benar. Ya tentu bukan takut lantas nggak berani membuka kasus Lukas. Tetapi bagaimanapun tetap harus lapor, karena gubernur kan ada di susunan struktural kepemerintahan kepada Presiden Jokowi. Faktanya kan Lukas NMB juga diambil kan. Nah, kasus ini saya pikir juga ini menurut saya udah indikasi kasus ini akan terbuka. Ini udah melalui Pak Mahfud, udah memberikan statement ini. Pak Mahfud punya statement kan artinya KPK you jalan terus, ya kan? Tetapi yang kita hindarin jangan sampai politik ini nanti terkait di dalamnya membuat suasana jadi nggak kondusif. Kalau semuanya bekerja sama saling memberikan informasi, saya pikir jalannya akan lebih benar. Dan satu hal juga, kita juga jangan langsung memvonis. Ini kan semuanya dugaan, dan KPK kalau udah punya dua alat bukti yang cukup, lanjut, saya kira begitu. Kita juga terima kasih ya kepada tokoh masyarakat Papua, pendeta di Papua, dan semua orang Papua ya. Saya bukan beda-bedain suku ya, suku Papua itu bagus ya. Walaupun Pak Lukas NMB itu kepala adat kalau nggak salah ya, kepala suku, tapi kalau salah tetap dihukum, dan mereka nggak bela. Pendukungnya itu kan pendukung nasi bungkus. Kalau Papua itu saya suka, Ciko aja gentle Pak. Kalau kasus Formula E ini agak sulit ya, karena pendukungnya itu kayak dan radikal ya. Takut lebih berbahaya daripada Pak Lukas ya. Pak Lukas itu kalau ditangkap, pindah nggak apa-apa ke Papua. Cuman maksud saya gini, kalau keadilan mau ditiapkan di Indonesia ya, jangan pandang bulu, jangan pilih kasih. Siapapun juga harus ditindak tegas. Kalau enggak, keadilan dan korupsi dan kejahatan lainnya tuh akan terus terjadi di Indonesia. Sekarang kalau KPK ada curhat-curhat sih boleh aja ya. Hanya kan juga masih manusia. Tapi kan ketua KPK-nya ini kan sebagai bekas polisi, tahu saya kan, dia sudah disumpah. Apa sih sumpahnya? Yaitu pastikan intinya bela kebenaran, menegakkan hukum. Ya mestinya itu yang dipegang teguh. Mau orang curiga mau ngomong ini itu, kalau itu benar, si A, si B berbuat salah, tegakkanlah keadilan, kebenaran demi NKRI gitu. Kalau misalnya masih takut, masih pilih si A ini backingnya si ini, si B ini, ya mendingan mundur. Begitu ya kan, karena begini loh, kalau kita sudah pegang jabatan tinggi sebagai ketua, apalagi di bidang hukum, mau sebagai jaksa, sebagai hakim, ingat loh, kita itu dituntut bukan saja oleh masyarakat Indonesia, tapi kita dituntut oleh Yang Maha Kuasa. Jadi jangan Anda main-main dengan Yang Maha Kuasa. Anda boleh manipulasi data, bohongin si A, si B, demi gengnya, demi KKN, tapi ingat loh, Yang Maha Kuasa itu nuntut Anda. Suatu saat Anda tidak di dunia ini, Anda akan dituntut. Jangan kata di akhirat, di dunia ini aja nanti Anda akan terima itu
akibatnya. Nah, Anda tidak melakukan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Apalagi Anda itu sebagai petugas hukum yang ngerti hukum. Jadi jangan mempermainkan hukum, bahaya banget loh. Kita harus lihat dari minimal dari dua dimensi. Dimensi yang pertama adalah kenapa KPK itu menjadi dicurigai dalam tanda petik tadi, karena memang secara umum tingkat kepercayaan masyarakat terhadap KPK versi 3 tahun belakangan ini menurun dibanding KPK sebelumnya. Banyak juga sebenarnya kasus-kasus kontroversi yang sebelumnya KPK katakanlah 10 tahun yang lalu. Tapi kan tuduhan itu nggak seperti saat ini. Nah, jadi KPK juga harus melihat introspeksi ke dalam bagaimana sebenarnya positioning mereka sekarang dalam tataran kepercayaan masyarakat. Nah, dimensi yang kedua adalah KPK kan penegak hukum. Jadi kayak kasus uang APBD yang dipakai 560M untuk Formula E yang cuma 1 hari buat menyenangkan oligarki Jakarta, ya itu memang harus diusut sesuai dengan konstruksi hukumnya, pasal berapa yang dilanggar, tata kelola keuangan daerah, dan apakah memang di situ terjadi tindak pidana korupsi atau tidak gitu. Kalau tidak ya harus dikatakan tidak, kalau ya ditangkapin para pelaku koruptornya. Begitu juga dengan Pak Lukas. Pak Lukas mempunyai hak sepenuhnya untuk membela diri dan menunjukkan bukti-bukti kalau beliau tidak bersalah ataukah itu hanya kesalahan administrasi. Tapi jika nanti KPK di sisi lain bisa membuktikan sebaliknya, ya tentu sebagai pejabat negara juga Pak Lukas harus menerima bukti-bukti yang dimiliki oleh penegak hukum. Jadi saya pikir mohon dilanjutkan, KPK tetap semangat, terutama APBD yang 560 miliar itu ya kalau dijadikan untuk beli Transjakarta itu bisa dapat 300 unit menyambungkan Bekasi, Depok, semua secara integrasi intermoda ya, integrasi kendaraan di Jakarta daripada mobil listrik yang nonton siapa, yang main juga siapa. Ini sebenarnya memang proyek dagelan sih waktu itu. Terima kasih. Datangnya KPK curhat kepada Pak Mahfud yang notabene adalah pemerintah, ini kan sudah mempolitisir masalah hukum. Kalau memang sudah ada indikasi awal, ya Anda lanjutin, jangan takut bahwa nanti ini disebut mempolitisir calon presiden. Ini kan ngaco. Anda, KPK adalah institusi yang dibentuk dengan undang-undang khusus. Anda diberi wewenang dan hak dan segala macam yang bisa dengan penyadapan. Kok ini curhat sih? Dengan curhat apakah Pak Mahfud mau bilang oh ya lanjut atau tidak lanjut? Itu kan menjebak pemerintah, nanti akan dituduh sebagai urusan penegakan hukum. Jadi ini KPK mundur aja lah, semua pimpinannya udah nggak sanggup menangani penegakan hukum, ya mundur aja daripada buang-buang uang rakyat. Menurut saya begitu. Terima kasih. Kalau kita sependapat, KPK kan udah pada dewasa, udah pada tua. Jadi kalau kerja yang penting profesional. Kalau kita kerja dengerin orang-orang banyak, apalagi itu kader partai, ya nggak jadi kerja ya kan. Cuma denger kata orang, kerja aja sesuai prosedur, profesional, jangan pencitraan, menegakkan hukum. Itu yang penting kan begitu kerja. Terima kasih. Ya inilah kalau KPK tidak independensi, tidak kuat, just order. Jadi dia gamang, ragu. Kalau dia kuat buktinya, kuat yang dia temukan, ngapa harus izin gitu loh. Dari dulu juga begitu, langsung hajar aja, nggak pernah izin kanan kiri. Artinya kalau begini, kalau saya orang awam, ini ragu dia itu mempolitisi atau seperti apa. Udahlah kalau sudah nggak, makanya KPK itu jangan jadi alat pemerintah, penegak hukum. Dia itu harus kuat gitu loh. Jangan karena order sana, order sini jalan. Kasus yang besar itu nggak pernah diungkap. Formula E berapa kali diungkap, nggak ketemu lagi. Ini ya saya curiga jadi masyarakat biasa, ini mah politisi, mempolitisir apa yang ada biar hancur tuh namanya, iya kan? Nah entar siapa yang menabur dia akan menuai, itu entar jatahnya belakangannya. Ya saya kalau melihat begini aja,
bukan politisasi atau apa, KPK-nya kok beda ya sama yang zaman dulu. Tangkap dulu aja ke pembuktian, begitu aja. KPK itu kan lembaga yang independen, harusnya tidak perlu koordinasi untuk menangkap atau menginvestigasi. Mereka punya kewenangan setahu saya. Jadi dengan Pulau Nuwun, dengan membakar itu aneh. Harus berani bersikap, jangan takut salah. Terima kasih. Saya sih ya, kalau memang prinsipnya ginilah. Kalau untuk KPK ya kan sebagai penegak hukum, kalau memang ada bukti yang jelas, ada yang itu sudah dibuktikan secara jelas, dan istilahnya sampai harus curhat atau gimana ya. Jadi istilahnya, dan itu memang itu melanggar hukum ya, itu harus ditangkap ya, udah langsung ditangkap itu loh. Jadi istilahnya punya ketegasan, punya istilahnya pendirian kuat itu loh, bahwa itu memang itu salah. Jadi istilahnya jangan sampai orang pikiran bikin politisasi atau apa, itu gak usah dipikirkan itu loh. Kalau memang itu salah ya harus ditindak gitu aja, menurut saya. Terima kasih. Nggak usah curhat juga sih, emang nggak dewasa banget. Ya tunjukin aja potensi kerugian negara berapa, biar rakyat tahu, oh ternyata ini korupsi itu sekian. Kalau masalah politik sih, ya dulu juga kan, sebelumnya juga dari partai-partai mana juga semua kena juga kan. Itu aja sih. Kalau masalah Formula E sih sebenarnya itu udah yang keberapa kali ya buang-buang duit percuma ya. Sebelumnya kita ingat kan bikin bambu tuh, hiasan bambu di Tugu Selamat Datang. Itu juga ratusan miliar itu. Saya juga bingung itu kok nggak ditelaah gitu loh. Nah, bahkan jauh sebelum jadi gubernur yang cuman memang memanfaatkan situasi karena calon gubernur kemarin terpleset ya, itu dia cuma melanjutkan, emang nggak ada kerjaannya. Maksudnya dia nggak korupsi, tapi nggak cerdas gitu loh. Bahkan jauh sebelum jadi gubernur, bahkan waktu jadi menteri juga sebentar doang. Karena exhibition buang duit, tapi nggak ada hasilnya gitu loh. Otaknya terlalu di atas awang-awang gitu loh. Makanya hati-hati di pemilihan presiden nanti, menurut saya ya pribadi seperti itu. Dan masalah KPK itu lanjutkan saja kalau memang ada temuan-temuan apa dari BPK gitu. Dan yang lebih harusnya kita soroti lagi, setiap mengeluarkan dana yang cukup besar, seharusnya berkoordinasi atau ditanyakan atau bagaimana DPRD ini bersikap gitu. DPRD DKI ini tidur semua atau bagaimana gitu loh, nggak menanyakan atau gimana, seakan-akan amin semua gitu. Nah masalah gubernur yang Papua ini salah satu contoh lagi konkret ya, bahwa dari satu partai itu benar-benar 10 tahun menggasak uang negara, uang rakyat untuk kepentingan pribadi dan politiknya saja gitu. Hati-hati, itu harusnya tanggung jawab besar itu, sanksi besar itu, bagaimana mengembalikan dana-dana yang terserap ke masing-masing pribadi secara korupsi gitu loh. Proyek-proyek mangkrak yang dibenahi Pak Jokowi sekarang ini peninggalan sana. Seharusnya 10 tahun yang lalu sebelum Pak Jokowi menjadi presiden itu langkah besar seharusnya. 2004, saya ingat itu 2004, seharusnya Indonesia kalau benar-benar dibenahi sama orang yang benar, partai yang benar saat itu, kita udah maju sekarang ini. Tapi ternyata seperti ini gitu loh. Tolong itu diungkap habis. Yang lebih hati-hati lagi sekarang tuh sebenarnya kayak KPK tuh dilemahkan. Lalu si KPK ini diajak selingkuh dengan pemerintahan kayak DPR tuh. Anggota DPR kan harusnya Dewan Perwakilan Rakyat, tapi bukannya mengkoreksi pemerintahan, malah berselingkuh dengan pemerintahan dan malah menggonggongi rakyatnya itu sendiri. Aneh. Jadi ini sekarang bukan lagi hal siapa yang berprestasi jadi seseorang, tapi siapa yang bisa menjilat dan siapa yang dekat dengan kekuasaan bisa jadi penguasa. Makanya intinya sekarang yang bisa menjilat, bisa jago begini begitu ya jadi penguasa. Negaranya kan negara dagelan. Terima kasih. KPK itu bukan curhat ya, tapi koordinasi dalam hal keamanan menurut saya. Karena latar belakangnya kan sebelum peristiwa ditangkap itu kan ada macam-macam itu. Terus kedua, mengenai Formula E dan lain-lain, itu wajar aja.
Toh menteri-menteri dari partai lain juga banyak yang ditangkap, gubernur dari partai lain juga banyak yang ditangkap. Kenapa yang ini dipermasalahkan gitu? Kalau menteri yang lain atau gubernur yang lain nggak ditangkap, ya udah, partainya ya bela atau membuat isu macam-macam gitu. Jadi memang banyak hal ini di DKI ini yang nggak tepat menurut saya. Itu jalur sepeda beratusan kilometer nggak ada gunanya menurut saya. Mungkin digunakan cuma berapa kilometer aja. Coba lihat, nggak ada yang pakai itu. Orang takut dengan jalur sepeda tempat kerja. Disambar mobil meninggal bisa. KPK, Ketua KPK Firly Bahuri dan beberapa gelintir yang ada di dalam KPK termasuk jubirnya itu orang-orangnya HRS, dan mereka itu pernah satu demo di 212, 213, nggak tahu lah apa itu, ada itu fotonya, ada videonya. Jadi KPK ini, Firly ini nggak usah deh banyak cincong. Dia mau mengatakan bahwa aku itu susah nangkap salah, nggak nangkap salah. Kayaknya baper gitu, kayak bapak baper kita. Nah, jadi sebenarnya itu cuma gimmick doang. Yang benar dan yang jelas, dia mau nutupi kesalahan kalau dia nangkap Lukas itu karena sebelumnya dia ikutan ke Papua. Itu kan dikritik mati-matian sama netizen. Jadi makanya dia mau menghapus jejak kesalahan, seolah-olah dia bersih. Kalau bersih nggak usah risih. Terus yang kedua sekarang yang di sebelah itu aja gudang PD Pasar Jaya, itu emangnya KPK tutup mata tutup telinga? Kok bisa jubirnya masih mengatakan bahwa iya, kenapa kok maksudnya ada temuan nggak mau dilaporin ke KPK? Ya ilah, KPK nunggu dilaporin ya. Kalau sudah dilaporin nanti kita teliti, setelah diteliti dirapatin, setelah dirapatin didiskusin. Kapan Mbak selesai kerjanya? Ditambah lagi, sudah deh gini aja, kalau mau bersih dari korupsi dan tidak ada yang ditangkap, pilih aja kalau mau jadi kepala daerah, pilih bekas anggota KPK, pasti bebas seperti gubernur DKI yang sudah jelas-jelas tapi masih juga nggak bisa ketangkap. Makasih. Iya, saya pikir ini jadi pro dan kontra di tingkat rakyat ya tentang penangkapan anggota KPK. Tapi kita juga harus jangan asal tuduh sana sini, misalnya orang-orang KPK ini ada terlibat dengan HRS atau apapun dari foto biasa, padahal kalau memang temannya HRS tentu saja ada bukti tertulis, kontrak tertulis kalau mereka join satu gabungan FPI misalnya gitu. Kalau tidak ada itu ya sulit membuktikan apakah orang KPK ini sebagai temannya HRS atau bukan. Dan ini memang dicurigai karena penegakan hukum di negara kita itu terlalu ringan hukumannya. Itu rakyat curiganya ke situ. Akhir-akhir ini terlalu ringan hukumannya. Jadi tidak menimbulkan efek jerah, tidak membuat rasa takut para koruptor. Itu dia yang membuat rakyat curiga. Yang sudah terjadi kan demikian adanya. Jadi bagaimana rakyat mau percaya kalau nanti penegakan hukumnya akan berat kepada koruptor? Kan seperti itu. Jadi sama juga bohong, tidak membuat rasa jerah, dan koruptor lain tidak takut. Akhirnya mungkin masih ada koruptor lagi yang berbuat korupsi, kemungkinan seperti itu. Dan ini menjadi perhatian masyarakat, bahkan jadi dialog diskusi di televisi dan radio, di media digital dan surat kabar atau media cetak, bahwa penegakan hukum kita dari pertama kali merdeka sampai sekarang belum pernah berubah sama sekali. Masih tajamnya hanya ke kalangan rakyat bawah, tetapi tumpul juga ke kalangan rakyat atas. Bagaimana negara mau bagus penegak hukumnya kalau terjadi seperti ini terus? Dan permainan politik kotor setelah jabatan jabatan itu juga terjadi di negara kita. Kemungkinan besarnya masih terjadi sampai sekarang, dari dulu sampai sekarang. Ini yang membuat bagaimana caranya para pejabat yang pakai modal besar itu balik modalnya atau kembali modalnya dengan cepat. Ya salah satu caranya korupsi itu, kemungkinan seperti itu. Kalau KPK memang bersih, jalanin aja tindakan tegas, gak usah dikit-dikit ngomong sama Pak Mahfud ya. Kalau memang kita ini nggak nyolong gitu atau nggak bertindak jahat ya,
Kalau memang ada orang jahat kita tangkap aja Bu, gitu aja, nggak usah belit-belit gitu ya. Kalau keadilan, apalagi KPK itu kan lembaga hukum ya. Kalau keadilan itu banyak dipengaruhi oleh politisasi agama, nggak enak sama teman atau gimana gitu ya, itu yang nggak bakal bisa menegakkan keadilan. Lembaga hukum itu mesti tegas gitu seharusnya ya, nggak boleh diintervensi oleh politik, ekonomi, dan juga nggak boleh apalagi politisasi agama. Itu paling bahaya tuh. Nah, kayak dulu mafia di Italia tuh, Sisilia, itu bisa berkembang karena agama dijadiin alat. Jadi penegak hukum juga soalnya nangkep bingung karena agama jadiin alat bemplay untuk melawan penegak hukum. Jadi kalau memang keadilan mau ditiapin, jangan mandang bulu lah, siapa aja salah ditangkap. Makasih. Ya, Mitra Bisnis, sampai di sini kami hadirkan Businessman Opinion. Terima kasih banyak atas partisipasinya. Saya Anita Wijaya.